Nom Begitu ya, Riz? 2020 ya. Iya, begitu, Riz. Begini, saya debat dengan RT 6. Begitu saya naik dibilang, kau sudah cium patung kah? Wih, syok saya. Siapa yang cium patung? Gue bilang kan. Lo itu Kristen kan cium patung. Aku cari-cari. Katron punya kelakuan ternyata. Dikira kita juga sama. Nah, ternyata kalian ngaku apostolik. Di sana kalian ngaku Kristen. Yosef RK ngakunya Kristen. Alkitab berkata, gila nama Protestan tradisi suci, ya kan? Nah, makanya di sini apa urusannya? Kami ingin meluruskan otak-otak kalian itu supaya jangan merusak nama baik para rasul. Iya, paham, Riz? Saya jawab. Ya, saya Silakan. jawab. Salah bertanya dia tuh orang kaya itu. RT 7 kayak RT berapa? Tanya orang Katolik lah, masa tanya adenom yang baru Riz, kemarin. boleh Sama nanya Anda aja nggak, Anda Riz? tidak tahu kok, Pak Riz. Boleh mulai nanya, emosi. Riz? Mulai, ya silakan. Ketika kau berhadapan dengan patung, yang ada di benakmu memandang patung itu apa, Riz? Patung. Iya, yang ada di benakmu Patung. ketika kau berhadapan dengan patung Tuhan Yesus, ya, berdasar itu yang ada di benakmu apa? Dia minta Patung pilihan Maria ganda, lah. Bang Penggugat. Kenapa? Dia mintanya pilihan ganda katanya. Kalau gitu dia nggak bisa jawab. Merasa lihat mama sendiri. B. Saya sudah keluar des lihat patung, tapi sampai balik lagi ke sini Papua sama aja. Saya Nggak ingat bertanya itu patung warna. Tuhan Yesus, bukan patung Maria. Oh, patung Tuhan Yesus. Ya. Ada di Toraja besar tinggi. Iya. Ketika kau berhadapan dengan patung Tuhan Dan Yesus patung Tuhan Yesus yang ada di Toraja, dalam Borake. gereja, Di dalam apa yang gereja. ada dalam benak kamu? Apa yang ada? Saya terhubung dengan Allah Tuhan. Oke, terhubung Berarti Yang dengan pernah portal, ada dia dalam patungnya sejarah. portal ya. Yang pernah ada magic dalam gitu. sejarah. Oh, jadi Tidak pernah ada dalam ada. sejarah gitu. Jadi itu hanya membuat kamu terkenang kembali gitu ya? Ya, itu membantu, sedikit membantu untuk berhening, diam. Saya tidak pernah perhatikan patung secara Jadi detail ketika sekali, engkau enggak. berhadapan dengan patung, kamu tidak pernah merasa bahwa patung itu adalah wakil yang digambarkan oleh patung itu ya? Enggak juga. Kita kalau habis sembahyang ya kita jalan mondar-mandir juga di situ, enggak masalah. Dia bukan wakil. Saya tanya, ketika kau berhadapan Artinya, dengan patung, berdoa ribet di depan banget sih. patung Jadi itu. orang Katolik bagus supaya bisa tahu. Sabar dulu. Oh, iya, Saya iya. pelan-pelan nih, Lanjut. saya tidak Lanjut. tantrum. Ya, Lanjut. ketika Iya, kau yang benar, berdoa yang di depan begitu-begitu kan patung. bagus. ya, ketika kau berdoa di depan patung, apakah engkau menganggap patung itu adalah perwakilan dari Tuhan Yesus atau bukan? Bukan. Bukannya. Bukan. Nah, itu pandangan pribadimu Dan atau pandangan begini, gereja Katolik? Di dalam gereja Katolik kan Kau ada jawab patung salib, dulu. ada patung yang duduk. Saya tidak patung yang bicara berdiri. tentang itu. Saya bicara ketika kau berhadapan dengan patung Tuhan Yesus dan berdoa di depannya, apakah engkau tidak merasa bahwa itu adalah perwakilan dari Tuhan Yesus sendiri, patung itu? Tidak. Sama sekali tidak. Tidak. Saya tidak terhubung dengan. Sama sekali tidak ya? Sama sekali Tidak. tidak. Itu pandangan pribadimu atau pandangan gereja Katolik terhadap patung? Kalau ada jadi orang Katolik pasti Anda rasakan itu. Saya tanya sama kamu, itu pandangan pribadimu atau pandangan gereja Katolik terhadap patung? Rumusan resminya saya enggak.
nggak bisa jawab sih. Kalau saya Pandangannya bisa tunjukkan saya- kepada kamu bahwa gereja Katolik memandang patung itu adalah representasi dari yang ia gambarkan, kamu mau terima nggak? representasi dalam arti gimana ya? Kamu Ya, tahu nggak arti kata mewakili representasi itu apa? Ya, cuman menghadirkan gitu, seakan-akan menghadirkan. Tapi itu Seakan-akan kan ya, soal padahal iya, padahal itu kan di kalau dalam hati sebenarnya. iya, Representasi itu padahal kan di kalau dalam saya hati, bukan iya, iya, kalau saya tunjukkan dokumenmu mengatakan bahwa patung itu atau patung ikon itu atau apapun penggambaran yang ada dalam gereja Katolik itu adalah representasi dari apa yang digambarkan. Bagaimana menurut kamu? ya kalau itu saya tahu ya saya bisa pahami juga bahwa itu representasi. Loh, tadi Tapi kamu kan bilang yang saya, kalau kamu secara pribadi ketika berhadapan dengan patung, kamu tidak merasa bahwa itu representasinya Tuhan Yesus. Kamu hanya menganggap bahwa oh, ternyata pernah ada satu tokoh bernama Tuhan Yesus. Tetapi dokumenmu mengatakan bahwa patung Tuhan Yesus itu adalah Berarti- representasi dari lambang Allah sendiri. Gimana itu, Riz? benar juga. Kalau Lah, kan kamu tadi representasi artinya bilang. menghadir. Loh, saya kan berdoa di depan patung itu kan menghadir. Di sana kan Allah juga hadir, tapi bukan dalam Kamu bentuk tadi patung. bilang. Tapi kan dalam bentuk komunikasi saya dengan Kamu Allah. kamu Itu tahu kan nggak arti kehadiran. kata representasi, Riz? Ya silakan. Representasi kan itu apa? Dari ya present kehadiran. Mm-mm. Ya. Dalam, Kamu artinya dalam hati saya, berarti dalam jiwa saya. ketika bicara kalau saya mengatakan gini, saya dari pemerintah pusat nih, Riz. Saya datang ke tempatmu, saya katakan saya ini representasi dari Menteri A. Apakah kamu masih mau mencari Menteri A, mencari Menteri A? Padahal saya sudah ngomong nih, saya ini representasi Menteri A misalnya. Apakah kamu masih mau mencari Menteri A atau kamu masih mau menghubungi Menteri A? Padahal saya udah bilang, saya ini representasi dari Menteri A. Iya, itu kan bukan dia atau bukan Menteri A. Loh, ketika saya katakan saya representasi Menteri A, yang ada dalam benak pikiranmu, Menteri A itu sudah ada hadir di depan kamu melalui saya. Tidak. Enggak juga. Kok tidak? Kalau Lala, di dalam- representasi itu dalam- apa? dalam Coba iman, dijelaskan di dulu dalam saya. Iman tidak seperti itu. Dalam iman tidak Lo seperti itu. kata ya sudah. Representasi Jadi menurut begini, iman itu sabar. apa? Jadi begini, ketika di sana ada patung, ada gambar di sana, kemudian saya dalam suasana doa, berarti saya mengalami kehadiran Allah yang hadir berkomunikasi dengan jiwa saya. Patung Melalui patung itu cuman kan? memberikan enggak, patung itu cuman pajangan. Oke, gini aja deh. Saya tunjukin aja dokumen gereja kamu, Gi. Panjang Kalau patung- banget. Kalau patung Supaya pajangan kamu- ngapain dicium-cium Kamu sadar. patungnya? Kamu sadar ya. Kamu Loh, sadar ya. udah dalam keadaan berdoa ini, Iya. lagi berdoa mengenai representasi, kan begitu. Iya. Jadi orang kan lagi mengalami bagaimana representasi Allah itu kan turun ke hatinya. Begitu. Ya, artinya Kalau dalam kamu bentuk- Allah hadir dalam patung itu kan? Tidak, patung itu Loh, tidak ada di dalam hati kamu saya. mengartikan apa sih representasi itu? Aku tanya dulu. Loh, kehadiran Allah kan dari pengetahuan saya, iman saya itu kan yang Bukan yang, kehadiran, representasi. Kamu tahu nggak arti kata representasi itu apa? benar itu kan. Ya tadi kan sudah dijelaskan kalau di situ mewakili bupati, dia kan representasi bupati, kan begitu. Saya tidak mengatakan saya mewakili bupati.
Saya mengatakan bilang saya representasi bupati. Si bupati ya, berarti kan bukan bupati toh? Cuma re-nya saja Ya tuh ampun. representasi. Nah, Representasi kamu artikan kan? apa representasi itu? Kamu artikan Ya, itu apa kan- representasi itu kalau gitu? Sekarang saya tanya, ketika ada namanya wakil bupati, lalu dia mengatakan saya ini representasi bupati, apakah kau masih memandangnya hanya sebagai wakil bupati? Ya memang kalau di gereja Katolik ya enggak. Ya kan Memang bupati. kamu juga tuh. Inilah Katolik ini, ya. Bingung saya Katolik ini. Gimana sih kamu tuh? Saya juga bingung. Tapi Iya, kamu apa yang bingung saya karena hayati- kamu dokumen kamu apa yang mengatakan saya hayati patung ya itu sudah salahkan aja. adalah representasi dari yang Presentasi digambarkan. dari- nah, Contohnya, prakteknya bagaimana? ketika Prakteknya, Tuhan Yesus, contohnya. berarti patung itu adalah representasi Tuhan Yesus di Berarti depanmu. berarti kita sembah patung itu begitu. Lah, ketika engkau suasana Sebagai hatimu Tuhan Yesus. mengatakan itu adalah patung Tuhan Yesus, saya bukan Terus, mempersoalkan berarti- menyembah. Saya mempersoalkan, betulkah Allah itu bisa direpresentasikan oleh patung? Saya tidak mau mengatakan menyembah. Yang saya mau tanyakan, bolehkah Allah Allah yang maha kuasa itu direpresentasikan Representasikan. kehadirannya oleh patung? dalam arti harafiah tidak sih. Masa patung mewakili Allah? Tetapi kenapa kau bikinkan patung? Tidak bisakah engkau menghadirkan Allah tanpa Nah, patung? kok berarti kita salahkan gereja Katolik kan begitu menurut Anda? Lah iya memang gereja Katolik salah. Termasuk Betul, kamu betul. salah. Itu gereja Kamu Katolik menghadirkan Allah dalam bentuk patung. Gereja Katolik bilang lu siapa? Denom lu, denom apa? Oke, dari ini tadi baca muter-muter ini ya. ini Nih patung. gini nih Katolik nih Oh, gini. Saya kasih lihatkan ya. Ya. Boleh saya dibesarkan, Lanjut. host? Lanjut. Nih, kau baca nih. Enak kan kita diskusi? Nggak usah. Ya, jika ada yang tidak memberi hormat pada representasi nih ya. Jika ada yang tidak memberi hormat pada representasi Pada semacam itu representasi. sebagai lambang Tuhan. Tuh. Sebagai lambang Tuhan Ini apa ini? dan Patung para kah? orang Ini kudusnya, patung kah? biarlah dia dikutuk. Ini patung atau apa? Saya tanya sama kamu, Patung atau? ketika kau berhadapan dengan patung, Nah, maksudnya yang dimaksudnya itu patung atau jangan sampai Ekaristi. Patung, Riz, patung, Oh, tung. Ah, kamu ini susah amat sih. Jadi orang waras, males banget. Ini nggak waras ini gantian. Masa dari 175 Kan. ada katrum yang waras. Pemain aja lah, pura-pura Oh ini. iya ya, oke. Kalau itu saya ikutilah pemikiran Denom. tadi saya Oke, bicara lanjut. patung, Riz Jago. Bukan Sekarang saya penggalan tanya nih. kalimat itu. Astaga nih orang satu kutu kupret juga nih. Iya, sudah ganti pemain Ya sudah aja, ini. Riz nih, pura-pura blow on. Aduh. Enggak juga sih. Enggak Nyata juga sih. ya, Aku nyata sekolah bagi kok. Katolik, patung itu representasi Allah. Oh, begitu. Baru Jadi kamu tahu. harus Dan sembah-sembah kamu mau begitu. tahu, itu dokumen apa yang saya baca tadi, Riz Jago? Enggak tahu. Tahu? Tahu nggak dokumen Nggak yang tahu. saya baca tadi itu dokumen apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Itu dokumen Konsili Nisea II. belum Ya, pernah baca saya. itu konsili. Hanya Riz, jangan cuma cuci patung, Riz. Tadi muter-muter hampir Iya, setengah cuma jam. cuci-cuci patung, cium patung, tutorial memperlakukan patung. Makanya susah ngobrol sama kamu. Sudah dibilang Jadi, kalau teman-teman ya. kita langsung hardik tadi, langsung hardik aja sih. Saya tidak bicara tentang penyembahan ya. Saya bicara tentang umat Katolik ketika memandang patung Tuhan Yesus
itu sama saja dia memandang Tuhan Yesus. Karena patung itu adalah representasi dari Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu umat Katolik bisa menghadirkan Tuhan Yesus dalam bentuk patung. Bayangkan tuh, Allah dihadirkan dalam bentuk patung. Ada Tuh. tamu tuh, Bang Penggugat. Lanjut Bang, saya giliran dokumen belakangan saya Bang. Oke, selamat malam Sivis. Sivis, Malam. malam. Sivis dari Kristen atau dari Katolik? Ah, mana? Sivis dari Kristen atau dari Katolik? Oh, lanjut aja dulu. Oke, makasih. Kurang asem ini orang. Lanjut aja, kok kira kok siapa? Turun kok. Katolik Aduh, kelakuan yang benar-benar anomali kalian itu. Ya, nih Romo, nih ada yang tulis di bawah nih ya. Ada yang ngomong, ih kok bisa ya representasi Allah dalam bentuk patung. Masih ada yang ngomong, ya itu bidat, itu tulis yang nyampaikan tadi itu bidat. Ya ampun, kita yang dibilang bidat. Iya, udah kebalik-balik otak mereka. Riz, Ya, makanya ngapain lagi kok di saya atas, Riz? bisa lanjut. Yang lain nanti kan emosian percuma lah. Alah, Bang, Iya. kamu kok pagan Kamu itu Riz dasar ya, kok. semua data dipakai Bang Penggugat kamu nggak paham. Coba kita naikin dulu Riz. Satu hal aku mau tanya sama kamu Riz. Kamu harus jawab jujur ya. Ini karena ini menentukan masa depanmu di Komal ini Riz. Aku tanya dulu. Ini lagi makan sih Riz ini. Nomor kosong. Oke, coba Riz, kamu naik Riz. Ya, ya. Tanya aja. Riz, kamu setuju nggak? Mel Atok bilang bahwa Denom itu lahir karena dosa. Berarti gereja-gereja berdosa semua nih. Sebenarnya saya tidak setuju sih. Tidak setuju. Ya seperti orang Katolik kebanyakan, mereka bilang setuju Denom lahir karena dosa. Nah sekarang aku tanya kamu sebagai orang Katolik, kamu setuju nggak bahwa Denom itu perpecahan itu akibat dosa? Enggak, itu enggak berdasar sih. Jadi Katolik nggak satu ternyata ya, aduh pusing. Gimana lain-lain Bukan, nanti Katolik? kasihan. Kamu Katolik mana kasihan kamu? Denom itu. Nah, nanti kasihan denom-denom itu Nggak usah bentukan kasihan-kasihan. dosa Ini kita lagi semua. bicara kebenaran, Riz. bentukan Kamu bentukan setuju dosa nggak? Kamu semua setuju itu. nggak, Riz? Nggak apa-apa. Kita bedah nih. Karena orang Katolik Ya, ya. kemarin di Komalnya Dominik debat dengan aku di Komalnya mereka, ya siapa itu yang mewakili dari Katolik? Nah mereka kasih Nggak tema tahu. perpecahan gereja itu akibat dosa. Kamu setuju nggak? Kira tidak setuju. Oh, nggak setuju. Nah, yang kemarin itu kan yang pendeta Atok itu kan ditanya denom-denom yang banyak ini akibat apa kan, lalu dijawab akibat dosa. Menurut saya nggak terlalu, ya saya bukan ahli sih, tapi nggak elok lah kalau dijawab begitu dalam konteks iman. Loh, nggak apa-apa. Berarti kamu setuju nggak? Bukan soal elok nggak elok. Dibuang kamu kan. Kamu sih bertele-tele. Aduh. Ngomong dari tadi muter-muter terus. Gitu loh. Gak ada yang... Masa dari 200 orang gak ada katrom yang jelas gak ngerti. Oh, ngajak. ini dia. Sahabatnya host. Utama kami bidat sore ini. Bagaimana Dominik? Jadi kamu kenapa kamu kemarin hapus tema bahwa Denom lahir karena dosa? Memang kalian denom tuh banyak dosa lah. Oh, Itu kan kata enggak, pendeta. perpecahan karena dosa. Terus kamu kemarin kenapa nggak bantah? Betul nggak yang aku bilang itu? Bahwa Paus Benediktus II itu berdosa dia karena sudah memperkosa peziarah dan mensodomi pantat hewan. Silakan dibantah Dominik. Iya.
Kamu ada tengok gak? Itu khotbah baru-barunya Pendeta Mel Atok. Itu benar atau tidak? Aku tanya dulu. Paus Benediktus IX punya kasus memperkosa para ziarah dan melakukan sodomi kepada hewan. Kata Pendeta Mel Atok, kami buat dosa sudah ditetapkan oleh Tanya lain jawab lain. kami buat dosa sudah ditetapkan oleh Ada, sudah turun. Satu ini. Aduh, nggak ada yang Kemarin di Komalnya mereka langsung ganti tema. Iya, makanya saya mau pastikan dulu, masa kan ganti-ganti tema. Sudah katanya debat, tema di tengah jalan diubah temanya. nggak ada yang waras satupun dari 200 orang. Masa nggak ada yang waras sih? Aduh, Semoga ini waras, ini. semoga ini waras. Selamat malam, Erik. Bang Erik. Selamat malam, Om. Ya, Bang Erik dari Kristen apa Katolik? Hai, jangan sebut saya. Saya bukan penyembah patung yang jelas. Oke, mantap. Ada yang mau disampaikan, Bang Erik? Buat orang-orang Katolik Roma di bawah yang sampai hari ini masih belum sadar-sadar dan belum waras-waras. Silakan. Iya, begitulah. Kalau terlalu banyak otoritas-otoritas yang membuat tambahan-tambahan tafsiran-tafsiran sehingga umatnya pada nunut. Dan iya. Contoh saja, misalnya Maria diangkat ke surga. Itu kan putusan tahun 1950. Berarti sebelum itu mereka menyembah. Kalau betul mereka menyembah, rohnya lagi gentayangan. Kan begitu. Masih di gua Maria. Makanya mereka bikin banyak gua persiapan untuk terangkat. Iya, kan itu putusan 1950. Itulah terlalu banyak dogma-dogma yang kita bisa kasat mata melihat, yang membuat dogmanya saja orangnya, ya mohon maaf, tidak layak membuat dari segi rekam jejaknya seperti yang disinggung oleh pendahulu tadi. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, lalu mulai berlindung di balik itu bahwa itu bagian dari satu kebenaran. Kalau kita bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, ya bertentangan. Kita tetap bersuara itu. Sehingga kita bersyukur karena masih banyak yang waras, yang mau bersuara untuk tetap meluruskan ajaran ini kembali kepada ajaran sebagaimana Yesus Kristus inginkan. Demikian dari saya. Terima kasih, ya, terima kasih. Bang Erik. Aduh, kita senang sekali lihat orang-orang Kristen cerdas-cerdas yang nggak seperti umat Katolik ini. Memang luar biasa. Mereka bebal-bebal ya. Kurang apa? Kalau saya jadi orang Katolik ya, dengar abang ngomong langsung bertobat saya. Tapi mereka udah kecanduan patung, susah kita ngomongnya. Baik, Bang Erik, izin ya kita kasih satu kursi Petrus buat orang Katolik. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam, selamat malam. Tuhan Yesus berkati ya. Salam Bang, salam. Mari katrom-katrom, tunjukkan kepagananmu. Kita uji sejauh mana, stadium berapa. Dominik ini sakit. Dominik nggak nyambung. Capek kita. Gitu loh. Iya. Kalau sama Dominik nggak nyambung kita. Tiba-tiba langsung kita IQ-nya jadi primata. Silakan naik. Tapi yang waras, yang otaknya nggak didengkul. Oke, mungkin ini Romo, silakan. Oh, udah lari. Udah kabur. Udah lari deh. Kesandung sama bunda. Ya silakan katrom-katrom, kita diskusi baik-baik selama kalian menunjukkan kewarasan. Ada jagoan Romo. Oke, baik-baik. Lo mana? Lari lagi. Ya, Romo capek nggak berani karena sudah saya dan beberapa teman di blok, ya kan.
Iya, itu aku bingung liat Benediktus 9 itu ya. Mungkin binatang lewat dipikir bakal dielus-elus, dikasih makan, minum. Nggak taunya disodomi ya kan, kejam amat jadi orang. Kan? Oke, silakan naik. Jadi gitu ya, pagan-pagan Roma ya. Jangan mengaku apostolik, apalagi mengikuti ajaran Yesus, kalau kalian tidak mengikutinya. Kalau yang lain mungkin nggak berani ngomong pagan Roma, saya langsung aja bilang pagan. Oke, tuh. Oke, Ngomong. selamat malam Bang Ron. Malam. Bang Ron dari Kristen apa dari Katolik? Katolik. Oke Bang Ron. Sebelumnya ini sebuah pertanyaan yang standar ya, karena kita nggak mau nanti difitnah sama orang Katolik suka bilang, wah itu sesama Protestan itu. Nah sebelum kadang-kadang karena banyak orang Katolik naik sadar Bang gitu. Nah terus dituduh Protestan. Sebutkan 3 pilar iman Katolik Bang Ron. Ya, tradisi, magisterium, kitab suci. Mantap, baik. Baik, Paman Ron. Luar biasa. Menurut Paman Ron, ini patung Bunda Maria bukan? Iya. Baik, ini patung Bunda Maria. Apa yang membuat Paman Ron mengatakan ini patung Bunda Maria? Ya, memang patung Bunda Maria saya lihat itu, ha. Oke, baik. Sebentar ya. Saya coba tanya lagi nih ya. Saya ini penasaran dengan patung Bunda Maria. Barangkali kalau ada pencerahan dari Paman ke depan, saya juga sujud-sujud di patung Bunda Maria walaupun kecil. Ya. Sabar Bang Ron, lagi mau ditampilkan itunya. Duh, malah turun si Romo, gimana sih? Aduh, enggak. Kenapa Romo? Itu kayaknya kena report. Oh, si Romo kena report ya? Enggak kena report. Ada MC Matupang di atas. Halo, Bang MC Matupang. Halo. Bang M ini Katolik, Ortodoks, Muslim, Kristen? Kita Pak Protestan juga. Oh iya. Ya, silakan. Ada yang mau berdiskusi dengan Bang Estron ini? Silakan. Enggak, kita cuma nonton aja. Oh, di bawah aja Bang, kalau mau nonton. Iya. Tadi dia pada diundang tadi ya. Biar Bang Oni lanjut dengan beliau. Tadi si Romo mau lanjut, silakan Romo, naik Romo. Yo, Iya, silakan. tadi kok tiba-tiba terlempar aku dari aplikasi sebentar ya. Kenapa ya bisa terlempar gitu ya? Nah, kalau ini Bang Ron, ini Bunda Maria bukan? Iya. Ini Bunda Maria. Abang salah. Ini patung ISIS. Nah, makanya. Ini patung ISIS nih buktinya. ISIS in Rome, Isiopolis. Nah, ya kan? Memang ketagihan patung umat Katolik Roma. Ini dapat lihat patung sedikit Maria. Bang Ron. Jelas. Jelas. Nggak jelas. Tadi abang dengan gagahnya jawab. Ya. Iya, Tengok.
Kan cuman berapa itu? Cuman seperempat yang nampak gitu. Oke, sudah Bang jago ngeles. Kutanya lagi sekarang, kenapa mukanya berbeda-beda, Bang? Ya namanya patung, Bang. Karena mungkin jadi itu persis bukan sama. Maria? Hah? Masalahnya ini bukan persis atau nggak persis lagi, Bang. Beda, ya kan, beda jauh. Iya, paham. Namanya manusia itu mana pula yang sempurna. Ya, Bang. Nah, ada lagi tidak nih. Ini Maria bukan. Iya. Tuh yang saya tunjukin itu. Ini Maria bukan? Bang Ron, jangan macet. Nggak tahu. Berarti abang sebagai orang Katolik sangat tidak tepat dibilang anak-anak bunda. Karena nggak kenal bundanya. Itu kan Bang hanya patung. Hanya patung. Patung siapa, Bang? Ya itu kurang jelas aku, Bunda Marianta ini itu. Nah, pertanyaannya, abang aja nggak bisa menjelaskan mana patung Bunda Maria asli yang palsu. Yang saya khawatirkan begini, Bang. Orang Katolik, Yang asli yang ya kan? Lihat patung perempuan dikira Bunda Maria, lalu disujud-sujudin. Ternyata itu patung dari istri si pembuat patung. Nah, gimana, Bang? Berdosa nggak menurut abang? Ya nggak mungkin patung Bunda. Pasti ada. besar lagi nih. Gimana, Bang? Sudah kelihatan belum, Bang Ron? Kalau patung Bunda Maria itu tempatnya udah ada tertentu. Di mana itu, Bang? Coba jelaskan. Coba. Tempat apa, gimana? Kalau Bunda Maria berarti dia tergantung di tempatnya. Contohnya apa, Bang? Batu. Kita mau belajar nih, Bang Ron. Oh. Kan orang Katolik kan melakukan venerasi pada patung, sujud, sembah, gerakan ganda, doa kepada Maria. Itu ganda itu apa? Cium, peluk, ya kan? Nah, coba. Bukan doa kepada Maria, itu Bapak salah. Nggak usah lompat situ dulu, ini dulu patung dulu. Iya Patung masalah dulu, ini Pak. gimana? Nggak, jadi gimana tadi terakhir aku dengar Paman Ron bilang begini. Pokoknya kalau Bunda Maria itu patungnya tergantung tempatnya, betul? Ya iyalah, karena kenapa aku bilang gitu? Karena Pak bilang, oh ternyata patung Isis. istri mata, kan gitu. Kalau patung istri yang udah di gereja. Oke, kalau dia bukan di gereja, berarti dia bukan patung Bunda Maria. Bukan nggak patung Bunda Maria, makanya aku bilang tergantung di tempatnya di mana. Oke, kunci ya. Kalau bukan di gereja, berarti bukan patung Bunda Maria. Betul? Yakin? Bukan gitu, tergantung tempatnya. Berubah lagi. Apa yang coba kunci yang dipastikan dulu. Tergantung di tempatnya. Contoh, ada di gereja yang itu ya udah pasti Bunda Maria. Oke, baik. Selain di gereja, ada tempat khusus seperti Gua Maria. Oke, apalagi? Ya udah, ya dua itu aja. Ya paling ya umatnya kalau masing-masing di rumahnya ya kalau mau buat ya buat. Itu. Betul ya, Paman ya? Iya. Nah, baik. Ini patung Bunda Maria belum? Bukan, Paman? Itu kurang tahu. Bunda Maria.
Masa kurang tahu, aduh. Gimana itu? Itu ada tulisannya patung Maria tangan terbuka 30 cm. Hanya dia bukan di rumah orang Katolik, dia bukan di Gua Maria, dia bukan gereja, tapi dia di Shopee. Nah, gimana? Maksudnya di Shopee piye? Aplikasi Orange. Oh ya iya, namanya dia jual. Itu apa itu? Menurut abang dosa nggak Bunda dijual, Bang? Apa dosa orang patungnya kok? Apa ya dosa? Patung. Nah ini juga abang tapi tadi sudah nggak kenal siapa itu, kata Bang. Gimana nih? Ya iya, nggak dosa bang. Namanya Ya, sekarang jadi gimana, Bang? Muka berbeda-beda gitu, kan rawan salah. Nah, menurut abang tadi itu kalau orang ambil patung itu sudah pasti patung Bunda Maria bukan? enggak lah. Makanya Oh, tak bukan. bilang tergantung tempatnya tadi di mana letaknya dia. Ya. Jadi ini patung Bunda Maria bukan? Apa Masa abang nggak kenal bundanya? Orang Katrom ini bohong semua bilang anak-anak bunda. Masa nggak kenal bundanya seperti apa? Capek aku. Aku anak-anak bunda. Kadang-kadang ketik di bawah Protestan nggak punya bunda, ya kan? Giliran kita tanya mana bunda kalian kalau kenal baik sama Bunda Maria, nggak ada yang bisa. Nah, maksudnya gimana kalau tuh? patungnya berubah-berubah itu ya ngapain dipermasalahkan itu? Ya udah jelas ya Kaget enggak. iyalah bang, ya permasalahkan tadi aja bang salah patung ISIS apa bilang Bunda Maria. Nanti kalau ada orang Katolik venerasi teriak Bunda tolong aku, kata patungnya ngomong gua ISIS botol katanya, ya kan gimana coba? Gimana? Encret. Yalah, abang sudah nggak bisa ternyata orang Katolik kuragukan keanakan bundanya. Nah itu aja orang pada bingung kalau beda-beda. Nah kayak gini bang, ini masa Bunda Maria ini? Oke, ada Ordal, selamat malam. Sore. Iya, di tempat saya sudah malam. Sudah jam 6.30. Sudah gelap. Aduh, jangan didekatkan sama anak-anak karena TikTok sangat rawan dengan suara anak-anak. Sensitif, iya. Saya mau nanya sama Romo ini, Romonika nih. Iya, silakan. Tar dulu. Ordal orang Kristen apa Katolik? Kristen Alkitabiah. Wih, Soentelio ya berarti bukan? Sama dengan RK dong. Alkitabiah. Pokoknya ya Kristen selama ajarannya masih sesuai dengan isi Alkitab, itulah kekristenan saya. Oke. Ya, silakan. Boleh ya, host ya? Mau nanya sama si Romo ini. Iya. Silakan. Kalau misalnya ibunya Romo nih dibikin patungnya, terus dimirip-miripin makhluk ini, kadang mirip Susana gitu, Romo tersinggung nggak? Ya marah dong ya kan, bukan tersinggung lagi, marah. Iya kan? Marah. Yang kedua Rom. Ayat yang mana yang dilanggar kalau misalnya orang Katolik menyembah patung? Ya Keluaran 2 lah itu jelas ya, Keluaran 20 ya kan? Di Jangan situ kan membuat bagimu patung. di situ kan katanya membuat kan? Kan orang Katolik kan membeli. Nah, ayat selanjutnya apa? Beribadah, sujud, menyembahnya. Satu paket, Bang. Baca ayatnya satu paket. Tapi katanya mereka kan membeli, bukan membuat. Iya, itu kan dibeli dari si pembuat, sama aja. Tapi kan bukan mereka yang buat. Iya, karena kan nggak semua orang bikin patung, Bang. Punya kemampuan itu kan benda seni. Tapi pada intinya ayat itu mengatakan, ya kan, tidak boleh kita sujud beribadah menyembah kepada patung, ya kan. Jadi harus dipahami satu kepenuhan ayat itu, ya kan. Oh gitu.
Pokoknya nggak boleh Oke. nggak boleh. Ya, Bang Ordal, tahan dulu Bang Ordal. Ada oke ini Katrom. Silakan oke, kamu naik ke komal saya, minta naik, kamu mau menyampaikan apa? Silakan. Oke. Open Oke. mute-nya. Ya, selama ini kan Anda menghujat-hujat Katolik kan menyembah patung. Tetapi bagi kami orang Katolik itu tidak menyembah patung, saudaraku. Baik, oke. Terserah Anda mau menuduh kami orang Katolik menyembah patung, silakan saja, oke. Jangan Menurut pasrah pemikiran begitu Anda. dong, jangan pasrah begitu dong. Bukan pasrah, bukan pasrah. Oke, sekarang begini, oke, aku tanya Tidak ya. masalah, tidak menjadi masalah. Baik, oke. Menurutmu sebagai orang Katolik, kata menyembah itu definisinya apa? Bagaimana? Mama, ulang lagi. Menurutmu sebagai orang Katolik, definisi kata menyembah itu apa? Ya kan saya sudah katakan tadi itu, orang Katolik tidak menyembah patung. Iya, kita buktikan ucapanmu itu benar atau tidak. Makanya definisi kata menyembah Memangnya apa? isi hati saya engkau tahu. Saya berhadapan di depan patung, isi hati saya engkau tahu. Definisi, oke. Aku tanya definisi menyembah menurutmu sampai Iya, kamu definisi bilang menyembah patung itu kan saya sudah katakan tadi. Kami tidak menyembah patung itu. itu bukan definisi, itu Tetapi, pernyataan. Aduh Tuhan, lalu kau maunya apa? aku maunya kamu pinter. Ya, maunya apa? Supaya saya jawab ya. Saya menyembah patung itu sebagai Tuhan, begitu. Bukan, pelan-pelan. Bagaimana lagi? Iya, Kau bagi kan rata menuju ke aja sana sudah, bagi supaya rata. saya itu Kamu ini berhadapan patung itu saya sembah sebagai Tuhan. Begitu kan? sabar, tenang. Oke, silakan minum air putih ya. Kau Kita menuju lari ke situ. Tetapi bagi kami orang slowly Katolik but tidak. sure. Oke, aku tanya dulu sama kamu. Menurut Kau kamu, mau tanya apa lagi? Saya sudah jelaskan. Kau mau tanya apa lagi? definisi kata menyembah itu apa? Oke. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Kau kan mau merujuk ke sana supaya saya Kok mau berhadapan di merujuk depan ke patung itu. sana? Tapi saya Aku mau kamu waras. Aku mau kamu waras. Iya. Saya juga supaya maunya kamu itu waras, paham? Oke, baik. Nggak apa-apa kalau kamu anggap aku nggak waras. Kita uji, ya kan? Oke, kita uji. Silakan. Oke, menurutmu apa definisi kata menyembah? Kau tanya ulang lagi, saya sudah jelaskan, kau tanya ulang lagi. Sudah gini aja, kamu maunya apa ini, ya kan? Oh, dasar. Iya. Silakan saja. Tanya itu arti menyembah. Mungkin Bang Oni dia nggak sampai otaknya definisi kata definisi. Itu dia, makanya capek kita. Rip nalar. Ya kan? Dari tadi ditanya definisi menyembah apa, udah muter-muter. Gimana sih? Aku tuh paling kesel ya kalau ini ya, kalau lagi sudah jelasin panjang lebar disambut dengan kata apa? Iya kan? Simak dong kalau mau diskusi naik ke komal, jangan apa-apa. Itu gejala-gejala awal itu terlalu banyak komunikasi sama patung loh, bahaya loh. Itu namanya traumatic religion disorder. Ya oke. Jangan dikasih. Udah tahu belum? Kenapa dikasih ini? Iya, dikasih turun supaya kamu minum air putih dulu, ambil otakmu dipasang terus naik lagi, itu tadi tujuannya. Ya, engkau juga harus minum air putih dulu supaya sedikit supaya engkau jelaskan. Engkau mananya saya sudah jelaskan, kau bertanya ulang. Ditanya divisi ini menyembah kok. Dasar kok memang kok. Kalau dengan patron itu jangan pakai istilah teknis yang terlalu tinggi, pakai yang bahasa sederhana supaya mereka sampai. Apalagi bahasa definisi itu standar SD itu, ya kan? Pakai kata arti saja, mungkin definisi itu terlalu tinggi buat dia. Ya Ron, kenapa Ron? Ya silakan Bang Prof, gantian lah kan. Iya, kenapa? Gimana Ron? Kamu Kenapa langsung diturunkan? Bentar, sabar. Lupa bawa otak, Ron. Kamu sudah bawa belum? Hah? Tadi dia lupa bawa otak. Kamu minum Bang, minum banyak kamu. Ron, saya mau tanya. Ron, saya mau tanya kamu, sabar.
Kamu berdoa bersama Ya. atau kepada Maria? Berdoa bersama. Yakin? Yakin. Oke. Ketika kamu berdoa bersama Maria, Maria hadir nggak? Ron, Maria hadir nggak, Ron? Kamu berdoa bersama Maria, Maria hadir nggak? Ron, masih hadir kan, Ron? Masih. Kok berdoa bersama, kau aja nggak hadir nih sekarang. Ron, Apanya satu si Ron ini? aduh, kau berdoa bersama Maria. Maria hadir nggak waktu kau berdoa bersama dia? Hadir. Hadir, oke. Kau mau minta sesuatu nggak sama Maria ketika kamu berdoa bersama Maria? Enggak lah, mana ada minta sesuatu. Kami berdoa bersama. Oh, kau nggak Kebohongan. meminta sesuatu untuk Kebohongan yang disampaikan kepada kesekian. Yesus, nggak ada ya? Ya enggak lah. Oh, gitu. Jadi kau cuman berdoa bersama, Maria cuman hadir di situ, gitu ya? Ini Katoliknya beda ini. Biasanya kalau Katolik ditanya, kau berdoa bersama, kau meminta sesuatu. Iya, menyampaikan kepada anaknya, Yesus. Kalau dia enggak, Maria didiemin. Berdoa kok. Coba teman yang nonton follow ya akun saya teman-teman. Ya, ya. Kenapa, Ron? Kan sama-sama doa sama dia. Minta sama anak. Oh, sama-sama doa. Dia juga berdoa ya? Ya berdoa lah. Capek kali lah Berdoa Bunda apa, Maria gitu. Ron? Berdoa apa dia, Maria? Ya, yang tergantung yang itu akan di situ lah. Loh, dia ngapain lagi dia ikut doa sama kamu? Ya ikutlah namanya bundanya. Kok itu kurang kerjaan ya? Maria itu udah naik ke surga, kok buat lagi dia kerja lagi. Turun lagi dia dari surga, bersama kalian berdoa, kalian disuruh, kalian suruh lagi dia berdoa. Berarti Bapak ngakui dia naik ke surga kan? Kejebak Bapak kan? Iyalah, dia naik ke surga setelah mati kan? Saya ikutin logika kamu. Pertanyaannya, bisakah dengar dulu, bisakah Maria turun dari surga? Ron, simak Ron, agak waras Ron. Kita capek nungguin kamu jawab. Bisa nggak Maria turun dari surga, Ron? Mau tahu pengakuan kaliannya bahwa kalian juga ngakui bahwa Maria di surga. Gini lah. Ron, Aduh, kau ini orang susah biasakan jawab banget sesuai pertanyaan, Ron. Kau jangan mengung di sini. Ginilah Ron, kau bilang tadi Maria hadir Orang ketika kau berdoa. Sabar kau. Biar kau dengar baik-baik pernyataan saya. Kau bilang Maria hadir ketika kau berdoa. Oke, saya ikutin. Okelah hadir Maria. Pertanyaan saya, kalau ada 100 orang Katolik di tempat yang berbeda dengan bahasa yang berbeda pada waktu yang sama, berdoa bersama Maria, apakah Maria hadir di 100 tempat yang berbeda ini, Ron? Hadirlah. Oh, jadi Maria maha hadir, Ron? Ya enggak hadir. Apa sih? Gimana sih kau bilang hadir? Jadi Maria maha hadir tidak? Ya enggak lah. Loh gimana dia? Kutanya. Hadir dia enggak di 100 tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan? Ada 100 orang Katolik nih berdoa bersama Maria.
Maria hadir nggak di 100 tempat yang berbeda itu? Enggak. Terus hadirnya di mana, Ron? Dia kan di surga. Berarti bukan doa bersama namanya, Ron, doa kepada. Kamu ini Ada bersama-sama kita tanya di mana? Di iya. Kalau jadi sorga kamu di bumi namanya doa kepada. Ini ada gila-gilanya nih. Apa nih katrom nih? Turun kok ah. Gimana begitu? Kalau sudah menundukkan diri kepada patung, ya susah cerdasnya. Kalau diri sendiri aja udah menundukkan diri pada benda mati, ya gimana? Udah tengkurap juga otaknya. Aduh, ngopi yuk, kejang-kejang di bawah. Naik. Bantu follow ya teman-teman akun kita di atas. Oke, ada Adam. Adam, selamat malam. Sore, shalom semua. Ya. Kristen, Katolik? Katolik. Oke, udah lama Adam jadi Katolik. Ya, halo. Udah lama jadi Katolik, Adam? Hampir seumur hidup sih, cuman sempat ateis. Oh gitu ya. Oke, jadi Katolik ya begitu Han. Mau diskusi yang tadi atau mau bagaimana nih, Adam? Tentang doa Boleh. bersama atau doa Saya kepada? mau coba mungkin diskusi tentang patung dulu ya. Karena kan tadi gambarnya juga patung nih gitu. Boleh ya, Pak? Oke. Semua ya. Ya, kalian tentang patung. Ya. Siapa dari mana kalian mengambil pengajaran boleh sujud dan menyembah di hadapan patung? Silakan, Adam. Ya, ya, kalau boleh saya jawab ya. Iya, kok Kamu disuruh gitu? jawab bukan disuruh ngopi. Aduh, gimana sih? Adam. Alah, tiba-tiba dipanggil romonya nih. Jangan kayaknya. keluar dari aplikasi. Sangat berat. Cari Otak ini terlalu dulu dia, sangat berat, asli. cari referensi dia. Maunya itu jangan kita yang tanyain, biar aja dia yang mau nanya apa. Biar ini dia yang Berat bertanya. pertanyaan Adam, itu. halo berat. Adam. Adam. Lagi cari referensi dia, keluarkan dulu aja, nanti minta naik aja lagi. Bang setelah dapat Penggugat, Bang Penggugat. Berat soalnya primata ya, evolusi. Oh, udah balik, sabar. Oke, Adam, Balik ya, gimana Adam? ya balik. Jadi saya cuma Ya, mau gimana? kasih mungkin kasih ayat dulu ya. Keluaran 25. Ya, Itu tentang jadi apa di itu mana ada? Allah itu menyuruh Musa untuk membuat kerub, patung malaikat lah ya, bahasa gampangnya, di terus? tabut perjanjian 10 perintah Allah gitu. Terus? Jadi memang ada perintah nih dari Allah bahwa ya kerub lah ya, paham lah ya maksudnya ya. Jadi di tabut perjanjian mungkin saya bantu clearin juga. Tabut perjanjian itu kan 10 perintah Allah ya. Itu kan ada tempat disimpannya tuh di kerub itu, di peti lah, peti yang ada patung malaikatnya gitu. Oke. Terus? Nah kan saya mungkin kasih pandangan ya secara Judeo-Kristian lah, kita sebagai kekristenan yang berorientasi dengan tradisi Yahudi juga gitu, karena kan bagaimanapun tidak terlepas ya dari hal itu ya gitu. Jadi saya berargumen bahwa ada perintah di mana pembuatan patung kerub di atas tabut perjanjian, dan tabut perjanjian itu kan ditempatkan di Bait Allah di Yerusalem. Iya. Gitu. Dan pada masa itu Ya, saya tahu cerita boleh saya itu. bantu selesaiin atau mau ada mau Saya nanya tahu dulu? cerita Lanjutkan itu. aja, kasih lanjut aja. Lanjutkan Bang. aja, oke. Oke, berarti pandangan kita bahwa kan kami bukan kita. selama kami. ini umat Yahudi itu kan ada kiblat. Mungkin kita juga tahu ya, umat Yahudi itu ada kiblat. Mereka tuh kiblatnya ke Yerusalem, dalam hari ini Bait Allah dan tabut perjanjian gitu kan. Jadi semua umat Yahudi di seluruh dunia sampai saat ini mereka semua bersujud, berlutut
dan semua sinagog itu ke arah Yerusalem. Benar ya? Jadi poinnya Pada apa masa ini, Adam? ya, jadi kan Sorry loh. sebenarnya tidak ada masalah kalau terkait apa ya, bersujud dan mengarahkan hati kita ke arah bait Allah, tabut perjanjian, yang dalam tanda kutip di tabut perjanjian itu ada patung malaikatnya. Tetapi kan yang esensinya adalah kita mengarahkan hati ke Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan umat Yahudi itu melakukan hal itu selama ratusan tahun, ribuan tahun gitu. Bahkan Sorry, pada saya masa potong. Yesus pun, Saya potong. Ya, silakan. Oke. Perintah untuk sujud menyembah kepada kerub itu di mana? Saya nggak bilang dari tadi, saya nggak ada bilang mau sujud dan menyembah ya. Memang tradisi Ini Yahudi loh. adalah mereka berlutut dan Adam, menyembah ke arah kiblat. Sorry, saya harus potong. Memang saya nggak bilang patung tadi. Saya nggak bilang Ya, ayat makanya juga. tadi kamu bilang patung kerub. Saya tidak memungkiri ada patung kerub. Udah. Membuat patung itu sah-sah saja. Pertanyaannya, adakah perintah menyembah, sujud menyembah? Nangkep nggak? Saya paham maksud abang nih. Saya paham. Pertanyaannya, apakah ada yang memerintahkan untuk bersujud dan menyembah? Tentu saja tidak ada. Sudah pasti tidak ada. Kalau tidak ada, karena Tuhan tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Pada Keluaran 20 ayat 4 dikatakan jangan buat patung, sujud dan menyembah. Pertanyaannya bukan masalah buatnya, tapi bagaimana kamu berpenetrasi, sujud dan menyembah di hadapan patung itu. Dan ingat, ketika tabut perjanjian itu dibuat, ya biar abang nggak setengah-setengah, Tuhan bilang ketika aku hadir di antara, gitu loh. Aku akan bertemu dengan engkau di antara kerub itu. Di antara kerub itu. Ketika hadirat Allah turun di situ, disitulah baru orang-orang Israel bisa atau Musa berkomunikasi dengan Tuhan. Gitu loh. Nah pertanyaannya, kalau abang mau pakai patung kerub itu, yang serasional mungkin, sesimpel mungkin, kenapa Katolik Roma tidak membuat patung kerub aja? Kenapa membuat patung Maria? Ya, Dan mungkin sujud gini, Bang. menyembah? Mungkin gini, mungkin itu satu-satu dulu. dulu ya, satu-satu dulu kita bahas patungnya dulu nih, sebelum kita merambah ke Maria dulu, gitu. Tapi kan faktanya umat Yahudi sampai sekarang masih berkiblat ke arah Yerusalem, bait Allah, kerub dan 10 perintah Allah. Faktanya kan seperti itu, dan itu adalah tradisi yang Yesus pun lakukan. Yesus itu melakukan hal itu juga kan? Masih ada nggak sampai sekarang? Oke, saya paham. Tabut perjanjian sudah tidak ada sampai sekarang. Tapi Sucinya masih ada nggak? dari kerub itu, Bait itu sucinya adalah masih tradisi ada yang nggak? ribuan tahun, dan Yesus pun melakukan hal itu. Adam, bait sucinya masih ada nggak? Enggak. Kamu di mana datanya? Bait sucinya Sorry, Bang saat Penggugat. bait sucinya Di saat mana Yesus masih saat berkiblat? Yesus ada, dia masih ada. Kamu jangan di mana Yesus berkiblat ke arah Yerusalem. Silakan. Jangan kamu Maksudnya, bawa-bawa nama Yesus. apanya nih? Kamu berkata Yesus juga berkiblat, artinya kamu mau menyimpulkan Yesus juga beribadah itu menghadap Yerusalem atau menghadap mau ke tabut perjanjian itu. Di mana ayatnya? Ayat untuk hal itu. Nah, Oke. Terkait ayat tersebut, saya akuin kalau memang saya belum memahami, saya akuin. Memang kalau soal itunya belum ada. Tapi Ya, maksudnya berdasarkan kamu jangan ayat yang jangan sebelumnya apa ada. yang kamu nggak tahu itu fatal loh, Adam. Sorry. Ya makanya saya akuin. Saya akuin dari awal. Kita diskusi. Kalau misalnya saya tidak tahu atau saya tidak yakin, saya tidak akan jawab. Saya akan bilang saya nggak tahu. Saya fair aja. Tapi kamu tadi udah Gitu. menyatakan kan, kamu udah fatal itu, Dam. Nah, Menyatakan dan begini, bahwa Adam, Yahudi, apakah orang-orang Yahudi ya kita kalau keambil kepada orang-orang Farisi dengan Saduki,
dia memihak atau percaya kepada Yesus. Kan begitu. Kemudian kalau kamu menarasikan seperti itu tidak pernah ada di Alkitab. Oke. Kemudian yang kedua, apakah patung yang kalian dibuat oleh Katolik Roma itu, kalau kamu bernarasi tentang tabut perjanjian, keruk, kenapa jadi patung Yesus? Gitu loh. Nah, kan gini, ya dalam kita lihat perjanjian baru ya, kita lihat perjanjian baru. Tidak ada pelarangan dari Yesus juga terkait hal itu. Siapa bilang? Jadi tidak ada pelarangan tentang patung. Maksudnya kan ini kan hal yang umum saat itu bahwa kerub itu ada dan itu tidak jadi masalah saat umat Yahudi saat itu. Enak aja kamu bilang. Mungkin gini, kan balik lagi. Saya tunjukkan ayatnya bahwasanya itu ada. Mau kamu? Kan saya Yesus tunjukkan itu ayatnya. datang atau kekristenan itu datang untuk menyempurnakan, bukan menghilangkan perjanjian lama. Jadi apa yang sudah ada terkait kerub itu kan tidak. Jadi ada beberapa hal nih, contoh. Sorry nih kalau saya agak ini dikit nih. Contoh kayak perpuluhan saat perjanjian lama ada, di perjanjian baru kan ada Yesus bilang ya, kamu tuh harus Adam, sorry. abrogation lah sebutannya. Ya, 10 perintah Tuhan, jelas begitu. Perintah kedua, jangan buat padamu patung yang menyerupai apapun. Dilanjutkan sujud dan menyembah kepadanya. Oke, saya boleh berargumen nggak? Saya boleh berargumen bahwa saya selesaikan dulu narasi saya. Boleh, Dan silakan. Yesus sempurnakan itu ketika di Yohanes 4, ya dia bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu menyembah di gunung. Orang-orang Samaria kemudian, mereka juga menghadap kepada gunung, kemudian dia melakukan tradisi seperti Yakub. Yesus bilang apa? Kamu baca itu, Yohanes 4 ayat 24. Sudah akan 21. Tiba waktunya dan sudah tiba waktunya. Ya, bahwasanya orang-orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang Yesus katakan, dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya kenapa ketika Yesus mati, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Karena sudah tidak ada lagi kesenjangan, sudah terbuka, orang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Begitu, tidak ada lagi media-media yang lain. Sebenarnya, sorry saya potong sedikit ya, Bang. Jadi kan kenapa ada roh dan kebenaran? Bahwa pada dasarnya patung kerub, mungkin patung yang lain, itu kan hanya simbol. Intinya kan adalah ke Allah. Saat pembuatan patung kerub itu sendiri, kan Allah juga di mana mengatakan seperti itu. Sebenarnya konsepnya sama nih, Bang. Konsepnya sama dan patung itu tidak pernah jadi masalah. Siapa bilang tidak menjadi masalah? Karena kan intinya, Bang, kan kalau Abang lihat dari permintaan. Ya oke, silakan. Di mana tidak menjadi masalah? Kamu ingat dalam kisah orang Israel keluar, ya Musa disuruh untuk meninggikan ular tembaga. Setelah itu orang-orang Israel terus melakukan penyembahan kepada itu, kemudian dihancurkan itu menjadi masalah. Nah, di perjanjian baru juga ya Rasul Paulus berkata dengan jelas di Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Berpikir saja kita tidak boleh ya menyerupai seperti logam buatan manusia, patung untuk menyembah. Nggak ada istilah gitu, dan para rasul tidak pernah mengajarkan itu. Rasul siapa yang mengajarkan sujud menyembah di hadapan patung, menggunakan patung Maria, patung Yesus? Ada tidak? Dari 12 boleh rasul atau ya, ada tidak? Siapa? Rasul boleh siapa? Enggak, gini Bang. Rasul tidak gini loh. Kan kita bisa lihat ya Bang. Kan kita sebut kekristenan itu kan berdasarkan Alkitab. Tapi kan ada namanya, kita harus memahami nih dari konsep dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu kan ada namanya harmonisasi ayat, Bang. Harmonisasi ayat. Boleh saya selesaikan nggak, Bang? Sorry, boleh saya selesaikan dulu nggak, Bang? Boleh saya selesaikan dulu? Enggak, kamu boleh kemana-mana harmonisasi ayat, tapi kamu tidak pernah menunjukkan ayat yang mana.
maksudnya gini Bang, kan saya mau kasih tahu nih ada namanya harmonisasi ayat. Abang juga paham lah, Abang lebih pintar lah daripada saya. Ayat yang Nah, mana yang menunjukkan kamu harus menggunakan patung terus di perjanjian baru? Ya oke, boleh saya jawab Bang? Boleh saya jawab Bang? Iya, silakan. Boleh saya jawab Bang? Oke. Kalau yang Abang sebutin tadi, ayat-ayat dari awal sampai akhir yang tadi Abang sebutin, benar. Saya nggak ngakuin itu memang benar, patung. Tapi kan ada embel-embel di belakangnya nih Bang. Kalau Abang baca secara menyeluruh, Yang mana? dari yang mana, semua yang mana? ayat yang diberikan itu selalu ada menyembah berhala. Selalu ada berhala. Termasuk yang Ayat yang Paulus yang mana? Abang ngomong terakhir, itu kan dia mengkomentarin patung di kuil-kuil Romawi atau Yunani kalau nggak salah. Kan konsepnya ke situ Bang. Jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir, kenapa dilarang patung? Karena patung itu berhala. Itu loh Bang konsepnya. Jadi ya udah kalau begitu. Patung itu Terus kenapa menyembah dipakai? berhala, menyembah berhalanya yang nggak boleh Bang. Menyembah berhalanya yang nggak boleh. Jadi kalau kita harmonisasi nih satu-satu, patung ini apa sih kalau kita baca? Misalnya kayak sapi emas, kayak patung Boleh saya masuk? ular, Bang Pro. gitu Bang. Ujung-ujungnya kan hanya satu intinya, lagi, itu Bang, menyembah berhala. Tapi kalau dari Allah yang tadi- memerintahkan kan tidak Bang. Dari tadi Salah ya, satunya Adam, kerub lah gitu. dari tadi kamu bilang harmonisasi ayat, kamu tidak pernah menunjukkan satupun ayat. Kemudian kamu menggunakan kata harmonisasi untuk membenarkan pengajaran yang ditolak, gitu loh. Dan karena para rasul tidak pernah mengajarkan, Katolik Roma selalu bilang kamu ini apostolik, mengikuti ajaran rasul. Rasul siapa yang diikutin? Yang ada rasul pagan, bukan rasul tapi pengajaran pagan Romawi. Biar kamu tahu. Karena itu Boleh yang saya jawab ya, Bang? dikembangkan. Enggak, bentar Boleh kamu saya jawab ya, dulu. Bang? Dikembangkan oleh Oke. Konstantinopel. Orang-orang dari Yunani, adat-adat dari Yunani, kemudian di Roma, kemudian agama menjadi agama kerajaan, orang-orang penyembah berhala, nggak ada lagi tempatnya, terpaksa jadi klerus. Itu, makanya kamu belajar sejarah. Dan Yesus tidak pernah Oke, Bang. Boleh saya jawab ya, Bang? untuk Boleh saya jawab ya, Bang? menggunakan media yang lain. Ayat kamu Boleh tidak saya jawab ya pernah Bang? Ini kan ada Abang dari ngomong tadi. sejarah. Oke. Gitu loh. Oke, kan tadi Abang terakhir ngomong sejarah nih. Saya akan jawab dengan sejarah juga. Sejarahnya umat Yahudi beribu-ribu tahun sinagognya, kuilnya mereka, bahkan kuil Solomon itu adalah tempat kiblat untuk umat Yahudi di seluruh dunia sampai sekarang. Hehe, kamu itu Katolik Roma, bukan orang Yahudi. Jangan kemana-mana. Balik Jangan lagi Bang, kamu gunakan. kan kita menyempurnakan perjanjian lama, bukan menghilangkan tradisi perjanjian Dari lama, perjanjian baru Bang. tadi kamu Kan gitu kamu Bang. nggak ada Jadi- menunjukkan ayat sama sekali. Cuman kasih menggunakan sebut ayat itumu doang, pemahamanmu secara pribadi. Di mana tunjukkan para rasul mengajarkan Keluaran itu? 23 Bang. Sesimpel Keluaran itu kok. 23. Keluaran 23 Bang. Korelasinya apa, Dam? Ini Adam, Nggak ngerti kamu gua. bawa keluaran 20. Lanjut Bang Penggugat, lanjut. Adam, Gimana, Bang? kamu bawa Ayo. keluaran Ya. 23 ya. Ayo kita buka Betul. keluaran 23. Ini enak kalau kita baca pakai ayat. Ayo. Tapi Keluaran jujur ya, Dam 23. ya. Jujur. Kamu ada Alkitab ya? Kita buka keluaran 23 ya. Soalnya kan tadi ngomongin sejarah Oke. juga terakhir. Jadi saya Kamu ngomong yang misalkan, mana di jadi- situ perintah membuat patung? Tunggu Bang, saya mau jelasin dulu nih Bang yang tadi. Tadi kan sempat bilang katanya kok patung itu dari Yunani. Enggak, dari yang lain Romawi, beda. dari Ini, Kaisar Konstantin. saya mau Jadi saya jelasin ngikuti secara alur sejarah berpikir juga kamu. bahwa ternyata Iya. bukan begitu. Oke, saya ikuti. Yahudi pun Iya. melakukan hal itu gitu Iya. loh. Jadi kita sama-sama sejarah, kita fair dong. Iya. Ngangkat sejarah, Iya. saya keluarin sejarah. Iya, saya Jadi mau nggak ada yang fair. salah dari ucapan Iya. saya gitu Bang. Iya, iya. Saya Benar ya, mau Bang? bicara sejarah sama kamu. Kamu buka mana? Di keluaran 25 di 25 itu mana? Tunggu dulu, perintah Bang. untuk membuat keruk. Kenapa? Parkun dia. Lagi buka Alkitab ya. Enggak sejarah Mana dia lupain?
Yahudi apa maksudnya hubungannya dengan pagan Romawi? Ya. Kalau Keluaran 25, sorry. Harusnya gue lihat dulu. Keluaran 25 ayat 18, Bang. Enggak, tadi kan gue jelasin doang. Oke. Tadi kan Ya, udah. patung itu Oke, kita lihat. Gue jelasin, Kamu- Yahudi juga melakukan kamu itu. baca- Yesus pun kamu secara baca- nggak langsung melakukan hal itu kan. Iya, sudah. Kamu baca Bener ya, sampai paham ya, Bang? ayat Maksudnya situ gitu. aja. Ya, nggak ada. Nah, maksudnya gini, Bang. Kalau secara patungnya udah jelas, Suara boleh saya kita kedengaran ngomong nggak sih? yang lain nih. Suara saya kedengaran nggak? Ya, gimana? Sorry, keputus tadi. Adam, Gimana? kamu bacanya hanya 18 saja, Kak? Tidak kamu baca seterusnya, Adam? Ya, ayo baca lagi, Bang. Seterusnya gimana? Oke, kamu baca dong ayat 22-nya. Ya, gimana, Bang? Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang ada yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Menurut kamu, pembuatan kerup itu ada fungsinya nggak, Adam? Atau Kalau- hanya kalau sekadar Abang gimana? perintah untuk dibuat begitu saja? Kalau menurut Abang gimana? Itu saya udah bacakan ayat 22 itu. Diulang lagi, Bang. Diulang lagi. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Menurut kamu ayat 22 ini kamu maknai apa, Adam? Tahu dia tabut pendamaian dia. Yang kamu tahu Oke, Bang. ayat 20. Gimana? Apa? Lanjut, Bang. Iya, menurut saya tanya nih sama kamu, lanjut. Ayat 22 ini apa maksudnya menurut kamu? Karena kamu hanya Menurut sampai di ayat saya 18. Kamu nggak sampai pada ayat 22. Dia baca dulu tuh. Padahal dia ngasih ayat loh. Hanya dia hanya sebatas membuat patung itu aja dia. Iya. Tabut pendamaian dia nggak tahu Nah, artinya. ayat 22 itu, Adam, kamu, dia. Ya, itu kan melambangkan tahta dan kehadiran Allah. Nah, apa tadi kehadiran siapa? Allah. Kehadiran Allah. Allah menyuruh membuat sesuatu itu pasti ada maksudnya. Bukan hanya sekadar disuruh buat. Terus? Oke ya? Itu satu. Ya, terus? Kerup itu diperintahkan Allah untuk dibuat oleh Musa bukan karena keinginan Musa. Nggak ada niat Musa sedikit pun untuk membuat patung kerup itu. Jangankan itu ya, berpikir saja dia bahwa mau nambahin ornamen kerup, itu nggak ada dalam pikiran Musa. Itu semua perintah Allah. Dan apa gunanya kerup itu? Sewaktu-waktu ketika Allah ingin berbicara langsung dengan Musa, Allah hadir. Allah hadir di situ. Ya, disitulah Allah akan menyampaikan hukum-hukumnya. Menyampaikan sesuatu yang akan disampaikan kepada Israel. Bukan cuma sekadar dibuat-buat saja. Oke, berarti ya? fungsinya kan sekarang adalah saya tanya sama kehadiran kamu. Allah. Sekarang nih, saya tanya juga. Kalau kau katakan tadi, jadi
kalau kau katakan tadi bahwa itu dasar pembenar Katolik untuk membuat patung Tuhan Yesus, membuat patung Bunda Maria, menurut kamu itu perintah Allah atau bukan, Adam? Kerub, pembuatan patung kerub. Iya, kamu kan Pembuatan patung kerub perintah Allah. Kalau membuat patung Tuhan Yesus dan patung Maria Tunggu itu dulu. perintah siapa? Tunggu dulu nih, Itu perintah satu-satu dulu Bang. Ya. Karena gini, pada masa itu, kita tahu ya, tadi saya udah sampaikan, semua umat Yahudi itu kan mengarah ke sana. Kan yang maknanya adalah pesan dari kerub itu adalah di Keluaran 23 dulu. Sorry, boleh saya jelasin dulu? Boleh saya selesai dulu? Keluaran 23 dulu, jangan kau lari ke sana. Boleh saya selesaiin dulu, Bang? Tidak pernah. Boleh saya selesaiin dulu, Bang? Tidak pernah, saya kasih tahu sama kamu ya. Dulu, Bang. Tidak ada ayat satupun bahwa tabut perjanjian itu jadi kiblat. Faktanya begitu, Bang. Pada saya. Faktanya Tunjukkan begitu, pada Bang. saya bahwa tabut perjanjian itu menjadi kiblat bagi bangsa Israel. Ayo. Tunjukkan. Bukan tabut loh, dengar Bang. Itu kan tabut perjanjian itu ditempatkan di bait suci. Bait suci di Yerusalem. Semua umat Yahudi di seluruh dunia sampai sekarang Di mana sampai ke sekarang? arah Yerusalem, bait Di mana Allah. bait Sekarang kan suci memang sekarang? sudah tidak ada. Kamu lari jauh Tapi sekali. makanya dia mengarahkan Kita ke bicara. tempat bait Allah sekarang. Aduh, ini Atau orang mungkin satu. sekarang masjid kan? Kita Masjid. bicara Keluaran 25. Kamu bawa konteks Keluaran 25. Kita berhenti di situ dulu, Keluaran 25. Tidak Iya, kan kerub pernah. Entar dulu nih Adam, kamu harus paham ya. Yang bisa berhadapan dengan Allah di patung kerub itu hanya Musa. Umat tidak bisa. Sekarang pertanyaan saya, Musa saat ke patung kerub itu dia melakukan apa? Loh, dia berhadapan Apa yang dia dengan lakukan Allah. di patung kerub? Dia berhadapan Oke. dengan Allah. Dia berlutut nggak? Dia berlutut di depan Allah. Dia bersujud nggak? Dia sujud di depan Allah. Benar, tapi kan faktanya di Dia sujud di depan Allah. Dia sujud di depan Allah. Tapi benda yang di depan dia apa? Oh tidak. Kotak yang ada patung Tidak. patung malaikatnya dua. Baca. Faktanya begitu. Baca ayat 22. Faktanya begitu. Adam baca ayat 22. Gini loh Bang. Baca. Gini loh Bang. Faktanya Baca dulu. oke, kita ngomong Allah. Allah Baca Adam, baca dulu. ayatnya, disuruh baca ayatnya. Baca ayat 22, Adam, baca. Baca. Kamu jangan asal ngerocos aja. Dibaca itu ayat 22, gitu loh. Musa hadir di depan patung, di depan kerub itu ketika Allah ingin berbicara dengannya. Tidak setiap hari Musa datang di situ. Ya. Itu hanya ketika Allah mau menyampaikan hukum atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada bangsa Israel, barulah Musa masuk. Ya. Musa bertemu. Gimana kamu itu? Ya wajarlah kalau Orang Katolik kalau belain patungnya kayak udah mau berhadapan, kesurupan ya. ya wajarlah kalau Musa berhadapan dengan Allah, wajar dia berlutut. Kurang ajar Musa kalau Allah di situ ada baru dia berdiri petantang petenteng. Ya, dia bukan berlutut kepada patung kerub. Dia berlutut kepada Allah yang hadir. Jangan kau putar balik. Gitu. Makanya baca ayat 22. Kenapa Musa sujud? Kenapa Yosua sujud? Mereka bukan sujud kepada kerub. Mereka sujud kepada Allah yang hadir di situ. Kamu kok lari bawa-bawa sujud di depan kerub?
Emang setiap hari Musa sujud di depan kerub? Apa? Kalau gitu juga kita juga ikut sujud kan? Gimana? Dan ingat ya, yang sujud itu cuman Musa ketika berhadapan dengan Allah. Umat nggak ikut-ikut. Gimana sih kamu, Adam? Matilah kalau umatnya habis. Adam tidak mampu sampai situ. Adam, buka mute-mu. Adam, ini saya kirim nih, buka mute dulu. Buka mute dulu, Adam. Adam, oke Adam. Abang lihat Agak gak susah patung? dia. Tadi abang bener gitu loh. Musa itu berlutut dan bersujud di depan Allah, tapi objek di depan itu adalah patung kerub dan Musa patung tidak. Betul di situ ada. Musa, gini loh. Musa tidak pernah, ya, tidak pernah Tadi kan abang memandang yang ngomong tadi bersujud dan berlutut. Betul. Di depan Dia sujud Allah, dan berlutut di antara dua kepada kerub. Allah. Di antara dua kerub, Bang. Iya, Sama kepada aja dong. Allah. Kalau Ini saya punya botol gambar ini, banget. Bang. Saya punya gambar di mana Musa dan siapa muridnya dia itu bersujud di depan tabut perjanjian. Di atas kerub ada Allahnya. Ini contoh, ini visual ya. Di situ Tapi Allah itu ada yang nggak kita di situ? lakukan sekarang. Tapi Lah, itu yang kita berarti lakukan kamu sekarang Allah kan, hadir Bang. berarti di Sekarang patung abang Tuhan kalau Yesus ngomong dan gini, Maria. oh ada Allah di situ. Allahnya kan Allahnya kelihatan apa enggak? Atau Allahnya belum kelihatan. Tapi kan Loh, objek kelihatan bagi penetrasinya Musa. adalah kerub itu, Bang. Kelihatan bagi Objek Musa. penetrasinya adalah kerub itu, Bang. Kelihatan Apa bagi yang Musa. Bagi Musa Apa Allah yang abang? menampakkan diri. Oke, bagi Musa, bagi orang yang lihat dia nyembah Bukan apa? saya sudah bilang, Adam, yang bisa hadir di situ cuman Musa. Umat nggak hadir, Adam. Ada yang lain, Bang. Muridnya itunya Bang, siapa tunggu, sih? Bang. Kalau- Saya lupa tuh kalau si ini mulu, Musa, itunya mending Musa. ganti Si lagi, Bang. Kalau kayak Jason gini. ya, Bang, Jason Kamu kalau nggak salah. tunjukkan pada saya Yunus, ketika Musa. siapa tuh? Sebentar. Lupa, Bang. Sorry, saya lupa beneran. Tapi selain Bagaimana Musa itu itu ada satu orang orang lagi. Ini Bicara loh. berdua maksudnya. Bentar dulu teman-teman, saya selesaikan. Kau Nah, ini seru nih, tunjukkan. Bang. Ini menurut saya mengkonfirmasi apa yang saya percaya selama ini. Ya, Bahwa oke, apa oke. yang Kita bedah dulu. kita berlutut Kita bedah dan kita dulu. sembah Kita itu bedah Allah, dulu. bukan kerubnya. Betul nggak, Bang? Saya setuju sama Abang, omongan Abang tadi kita bener bedah banget, Bang. dulu. Kita bedah dulu. Ya. Kamu tahu nggak? Apakah Musa menghadap ke kerub itu kalau tidak ada keperluan? Saya tanya sama kamu. Whatever sih, Bang. Whatever. Kok whatever? Iya kan, tetap whatever dong, Bang. Kok Bang, kalau whatever? gini loh, Bang. Jawaban dia Kan nih sama esensinya sama pertanyaan, dunia, kan tema dunia, ini adalah dunia patung, yang Bang. gak ada. Patung. Ini kan patung, Bang, temanya. Iya. Saya bilang, Bang, Musa sama satu orang lagi itu kalau dia mau menghadap ke kerub, dia berlutut dan dia bersujud. Menurut Abang, oh iya itu kan nama Allahnya. Benar itu Allahnya. Tapi kan benda yang ada di situ, di objek di tabut perjanjian bait Allah itu adalah bait perjanjian, tabut Oke, perjanjian, dan di saya atasnya ada ikuti patung narasimu. kerub. Saya ikuti narasimu. Bener nggak, Bang? Kan itu Saya omongan ikuti Abang sendiri, narasimu. saya cuma Oke, menyampaikan saya ikuti. doang. Saya Dan ikuti. apa yang Abang Oke. sampaikan itu benar-benar memenuhi apa yang saya sampaikan, Bang. Oke, Bahwa saya patung itu ikuti. hanya sebagai Saya kita melihat ikuti. Allahnya, bukan melihat patung kerubnya. Itu benar, Oke. Bang. Saya setuju sama Abang, beneran. Saya ikuti narasimu. Saya ikuti. Ketika Musa berlutut di depan kerub itu, Allah hadir nggak di situ secara fisik? Iya, Bang. Allah hadir nggak berbicara langsung kepada Musa? Tertentu, Bang. Kadang dia ada, kadang nggak ada. Kadang kan gini loh. Saat dia datang ke itu sana, narasimu. tidak semua Kaduh, tidak semua apa kali dia kau? ada di sana. Kau tunjukkan Ya kan? pada saya. Tapi, kapan- Bang, tunggu dong, Oke, Bang. gini. Kan maksudnya gini loh, Bang. Untuk Apa yang menunjukkan- Abang narasikan tadi itu sesuai dengan kepercayaan kita, nggak ada yang salah, Bang. Bos, bisa nggak aku Bener, dijadikan nggak ada momok salah. nih? Sekarang Bukan kau patung tunjukkan pada saya. Sekarang kau tunjukkan Bukan pada patung kerubnya, saya. Bang, tapi Allahnya. Iya. Itu dia intinya Saya kan. tahu. Kau Inti diam dulu. ajaran kekristenan itu adalah itu. Saya tanya sama kamu, Adam, kau tunjukkan pada saya ayat di mana Musa berlutut di depan kerub, tetapi Allah tidak hadir di situ berbicara kepadanya. Tunjukkan pada saya, Adam.
Ayo, tunjukkan. Saya tunggu kamu. Tunjukkan pada saya ayat Alkitab, ya. Musa berlutut di depan kerub, tetapi Allah tidak hadir di situ. Tunjukkan, Adam. Kamu jangan menarasikan whatever apanya. Katrom. Kau tunjukkan pada saya. Musa masuk ke dalam ruang Maha Kudus ketika Allah tidak ada di situ. Ayo, tunjukkan, Adam. Hei, buka. Jangan kamu berlindung di situ. Kau tunjukkan pada saya. Musa berlutut di depan tabut itu. Tetapi Allah tidak ada berbicara di situ kepada Musa. Ayo. Ini loh sudah jelas. Allah sendiri mengatakan, di atas kerub itulah aku hadir menyampaikan perintah-perintahku, menyampaikan hukumku. Mungkin dia merasa selama ini dia berdoa di patung Maria, kadang Maria hadir, kadang enggak, Bang. Nah itu nanti yang aku mau tanyakan pada dia, gitu loh. Iya, dia Kau menyamakan sekarang itu. tunjukkan pada saya, Adam. Ya. Yang lain aja lah, ini agak ini nih agak tengkurap nih otaknya nih. Yang lain aja lah. Ini bebal ini. Kau tunjukkan pada saya di mana Musa berlutut di depan patung kerub itu, tetapi dia tidak berbicara, tidak ada suara Allah yang didengar di situ. Macet. Gimana sih? Habis itu emang ada orang yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu sembarangan? Adakah? Itu juga harus diikat itunya biar jangan mati di dalam, gak ada yang bisa narik. Gimana sih? Adam. Jangan gara-gara satu orang ya. Memang Ini gara-gara baru satu orang. Kita baru masuk di Keluaran 25 loh ya. Ini bicara tentang kerub dulu loh. Belum bicara yang lain. Kenapa di Adam, atas tabut kau jangan perdamaian? jadi Nanti patung. bingung lagi, nggak tahu. Terdelete nanti. Iya. Ya udahlah host, kalau dia nggak mau buka ya turunin aja host. Mumpung masih ada 300 orang nih host. Mungkin banyak yang mau naik nih. Tuh.